Hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak dipuji. Yesus Kristus namanya. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin.
terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa, pada kesempatan yang baik ini kembali kami boleh mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Allah Roh Kudus, tolong kami semua sehingga kami dapat menangkap dan mengerti isi hati sorga. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Ya, senang sekali kita boleh bersama-sama kembali. Hari ini Kamis 7 Maret 2024 ya. Hari ini kami BMC memulai puasa raya selama 40 hari. Ini adalah hari yang pertama, 7 Maret 2024, dan kita akan selesai nanti 15 April 2024 ya. Nah, beberapa hari ke depan nanti tema-tema yang akan saya sampaikan tentu sehubungan dengan doa puasa Bapak Ibu sekalian. Mari kita awali dengan membuka dari kitab Keluaran pasal 34 ayat 27 sampai dengan ayat 28. Saya harap Bapak Ibu sekalian dimanapun kita berada, Bapak Ibu sekalian bisa ambil bagian untuk ikut puasa raya 40 hari. Sejarah daripada puasa 40 hari dari BMC adalah kita selalu mengikuti puasa bulan Ramadan, Bapak Ibu sekalian. Kita 5 hari di depan, dan kemudian setelah selesai bulan Ramadan, maka kita tetap berpuasa 5 hari di belakangnya. Jadi orang Indonesia bilang apa? Dikepit gitu ya. 5 hari sebelumnya, 5 hari sesudahnya. Bulan Ramadan itu kan puasanya 30 hari. Jadi kami sengaja berpuasa 40 hari ya. Mari kita lihat dari kitab Keluaran 34 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-28. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa,
tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Ayat yang ke-28. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air, ya. Jadi 40 hari 40 malam lamanya Musa tidak makan roti dan tidak minum air. Artinya apa? Puasa 40 hari 40 malam, tidak makan, tidak minum. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Nah, yang pertama Bapak Ibu sekalian, kita pelajari 2 ayat ini. Yang pertama, penting sekali kita punya me time bersama-sama dengan Tuhan, ya. Jadi penting sekali kita punya waktu-waktu yang berkualitas, bukan sambil lalu saja, untuk bersekutu dengan Tuhan. Maka itu saya menaruh hormat dan kagum kepada Bapak Ibu sekalian semuanya yang dengan setia, ya, setiap hari meluangkan 1 jam saja bersama dengan Tuhan. Ini adalah satu kebiasaan yang baik Bapak Ibu sekalian, ya. Percaya atau tidak percaya, nanti ke depannya apa yang Bapak Ibu lakukan, me time bersama-sama dengan Tuhan, waktu berkualitas dengan Tuhan, nanti Bapak Ibu sekalian yang akan menerima akibatnya, menerima keuntungannya, menerima berkatnya. Hari ini Bapak Ibu sekalian boleh ada sebagaimana Bapak Ibu ada itu karena waktu-waktu yang lalu Bapak Ibu juga punya me time bersama dengan Tuhan. Jadi waktu berkualitas bersama dengan Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Dari 2 ayat ini kita lihat bagaimana, ya, Musa ini secara spesial selama 40 hari 40 malam itu bersama-sama dengan Tuhan. Wow. Ini adalah hal yang benar-benar luar biasa, ya. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian punya waktu 40 hari 40 malam dengan Presiden Republik Indonesia yang menjadi kecintaan sebagian besar rakyat Indonesia. Wah, tentu itu adalah suatu kehormatan yang luar biasa, satu kesukaan yang luar biasa, ya. Nah, ini luar biasa. Musa punya waktu berkualitas selama 40 hari 40 malam. Setelah Yesus datang ke dunia ini, Alkitab bilang begini, bahwa tirai bait suci itu terbelah menjadi 2 dari atas ke bawah. Sehingga pada zaman perjanjian lama, orang kalau mau ketemu dengan Tuhan, itu nggak gampang Bapak Ibu sekalian. Nggak semua orang boleh ketemu dengan Tuhan seperti Musa ini. Nah, hari ini kita yang percaya kepada Yesus, kita diberi akses Bapak Ibu sekalian. Karena waktu kita percaya kepada Yesus, kita yang pertama dosa-dosanya diampuni, yang kedua kemudian kita diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Kita diberi hak sebagai anak-anak Allah. Karena ketika kita percaya kepada Yesus, kita diangkat sebagai anak-anak Allah. Maka itu pergunakan waktu-waktu yang ada setiap hari, Bapak Ibu sekalian, ya. Paling sedikit kita punya waktu berkualitas dengan Tuhan. Seperti ini 1 jam saja. Nanti waktu Bapak Ibu sedang melakukan kegiatan yang lain, ingat bahwa Tuhan itu Maha hadir. Maka juga bisa dipakai lagi tambahan untuk punya me time dengan Tuhan, ya. Yang kedua,
Dari dua ayat ini ada kata dua kali dikatakan tuliskanlah segala firman Tuhan ya. Dan ayat yang ke-28 Musa itu menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian. Yang kedua dari ayat ini mau berbicara begini Bapak Ibu sekalian. Ternyata menulis firman Tuhan itu sudah dilakukan ribuan tahun yang lalu mulai dari zaman Musa. Saya nggak tahu idenya dari mana Ibu Yongki ini, ya kan? Kalau ada orang-orang konseling sama Ibu Yongki, salah satunya diberi PR, Bapak Ibu sekalian. PR-nya apa? Nulis firman Tuhan ya. Orang yang mengenal Bu Yongki pasti tahu itu. Tulis, ya kan? Bu Yongki itu paling suka kan gini, ucapkan firman, dan yang kedua, tulis firman ya. Nah, di sini Musa menuliskan semua perkataan Tuhan atau Musa menuliskan semua segala firman Tuhan. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu sekalian untuk menulis atau mencatat firman Tuhan. Mengapa? Karena daya pikir, daya ingat manusia itu terbatas. Waktu kita menulis firman Tuhan, di situ Bapak Ibu sekalian waktu kita lupa untuk mengingatnya, kita tinggal membukanya dan kemudian membacanya. Kita bisa mengingat janji-janji Tuhan dan kita bisa mengingat perintah-perintah Tuhan. Nah, zaman modern ini mungkin kita sudah tidak pakai tangan begini untuk menulisnya, tapi alangkah baiknya memang kalau bisa menulis pakai tangan ini, tapi kita sudah mulai pakai mengetik ya, seperti saya ini ya sudah jarang untuk menulis. Menulis itu kalau waktu mendengarkan khotbah saya memang tulis, setelah itu saya salin dengan cara diketik Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu luar biasa loh waktu kita menulis atau mengetik itu firman Tuhan, janji-janji Tuhan itu seperti apa ya? Ditanam lagi di dalam alam sadar kita, di dalam alam sadar, di dalam alam bawah sadar kita, sehingga firman Tuhan itu kemudian menjadi diingat terus-menerus Bapak Ibu sekalian. Alkitab bilang begini, berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dengan setia. Bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan? Ingat saja tidak. Terus bagaimana bisa mempraktekkan ya. Jadi hal yang kedua kita belajar dari Musa yaitu kekuatan untuk menuliskan firman Tuhan. Sebab firman itulah yang harus menjadi pelita buat kaki kita dan terang buat jalan hidup kita. Firman Tuhan itulah yang harus menjadi tuntunan dalam hidup kita, ya. Nah, yang ketiga di sini dikatakan bahwa Musa itu menuliskan 10 perintah Tuhan, ya. 10 perintah Tuhan. Ini bicara apa Bapak Ibu sekalian? 10 perintah Tuhan ini itu mengungkapkan tentang karakter Tuhan, kehendak Tuhan, dan kekudusan Tuhan. Sekali lagi, 10 perintah Tuhan itu berbicara tentang karakter Tuhan, kehendak Tuhan, kekudusan Tuhan. Jadi 3K ini, karakter, kehendak, dan kekudusan Tuhan. Nah, setiap kita yang percaya kepada Yesus, hidup kita harus berpusatkan kepada kehendak Tuhan, karakter Tuhan, dan kekudusan Tuhan. Jadi waktu kita meluangkan waktu untuk firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, punya me time dengan Tuhan, Bapak Ibu sekalian, mau tidak mau,
nanti karakter, kekudusan, kehendak Tuhan itu akan transfer dalam hidup kita. Saya berulang-ulang saya mengatakan begini karena saya mengutip sebuah parabel yang saya imani itu memang sesuai dengan firman Tuhan. Show me your friend and I will show you who you are. Beritahu kepadaku siapa teman baikmu, maka aku akan menunjukkan siapa dirimu. Dalam 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, jangan sesat, Allah itu tidak bisa dipermainkan. Ya kan? Pergaulan yang baik, pergaulan yang buruk akan merubah kebiasaan yang baik menjadi buruk. Sebaliknya kalau pergaulan kita baik, maka kebiasaan yang buruk-buruk itu akan menjadi baik, ya. Orang yang sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan, orang yang sungguh-sungguh punya me time, bukan sebagai suatu liturgi, Bapak Ibu sekalian. Saya percaya hidupnya akan berubah dari waktu ke waktu. Kita memang belum sempurna, tetapi kita sedang berproses di dalam eh, kesempurnaan, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, dari satu kesempurnaan kepada kesempurnaan yang lain, sampai kita menjadi serupa dengan Kristus. Karena itu memang tujuan kita menjadi orang yang percaya, tujuan panggilan Tuhan kepada kita. Sehingga apa? Melalui hidup kita, orang-orang itu bisa melihat Kristus. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian kita sampai ke bagian yang keempat, yaitu tentang tidak makan roti dan tidak minum air selama 40 hari 40 malam. Secara medis Bapak Ibu sekalian, ya, secara medis, dan kami memang juga sampaikan di gereja bahwa kita itu tidak boleh berpuasa, tidak makan, tidak minum lebih daripada 72 jam. Tidak makan, tidak minum lebih daripada 72 jam. Itu akan menyebabkan bahaya, Bapak Ibu sekalian. Tetapi peristiwa Musa ini adalah peristiwa yang spesial, ya. Jadi kalau nggak disuruh Tuhan, Bapak Ibu sekalian, jangan coba-coba kita berpuasa 40 hari 40 malam tidak makan, tidak minum. Kalau puasa 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum, saya bersama istri sudah melakukannya, pernah melakukannya beberapa kali, ya. Nanti di topik yang lain kita akan berbicara tentang puasa 3 hari 3 malam tidak makan dan tidak minum, ya. Nah, Musa bisa tidak makan tidak minum selama 40 hari tapi nggak mati, Bapak Ibu sekalian, ya. Luar biasa, benar nggak? Kenapa? Karena itu adalah peristiwa yang spesial, Bapak Ibu sekalian. Tuhan yang memberikan kekuatan secara ekstra ketika Musa bersama-sama dengan Tuhan di Gunung Sinai itu. Nanti pada waktu kekekalan juga nggak ada yang namanya makan dan minum. Ya, karena apa? Karena waktu itu kita sudah ada di dalam tubuh kemuliaan dan kita berhadapan muka dengan Tuhan, ya. Nah, sekarang kembali kepada Musa dalam puasanya 40 hari 40 malam. Maka Musa itu waktu dia berpuasa, artinya dia fokus pikirannya, hatinya, hidupnya hanya kepada Tuhan, sehingga orang yang fokusnya hanya kepada Tuhan, dia udah lupa dengan kebutuhan akan tubuh jasmaninya, Bapak Ibu sekalian. Nah, waktu Musa hidupnya, waktu itu semuanya dipusatkan kepada Tuhan, maka Tuhan itu memberi makanan dan minuman secara supranatural. Sehingga usus-usus yang ada di dalam
tubuhnya Musa, kemudian pembuluh-pembuluh darahnya, meskipun tidak dialiri air, Bapak Ibu sekalian, itu tidak menyebabkan kerusakan, sakit, atau kematian kepada Musa. Ingat, menurut para ahli katanya 70% tubuh manusia adalah air, Bapak Ibu sekalian. Sehingga waktu air itu sudah tidak masuk lagi, maka tidak ada darah itu tidak akan melakukan sirkulasi. Tetapi dalam peristiwa Musa ini adalah hal yang luar biasa. Nah, kemudian ada alasan lain. Kenapa Musa berpuasa 40 hari 40 malam? Karena waktu Musa berpuasa 40 hari 40 malam itu, Bapak Ibu sekalian, Musa sedang dalam keadaan berduka cita yang amat sangat. Mengapa? Karena dia melihat orang-orang Israel itu yang dibawa keluar dari tanah Mesir dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Mereka ini kebangetan, Bapak Ibu sekalian, menyembah anak lembu emas, menyembah patung yang mereka buat sendiri. Wah, itu menyebabkan Musa berduka, sakit hati, kecewa, sehingga dia perlu untuk puasa sebagai tanda pertobatan, mewakili orang Israel, Bapak Ibu sekalian, yang melakukan dosa yang begitu besar itu, ya. Dan yang selanjutnya, bentuk puasa daripada Musa itu merupakan wujud kerendahan hati, bahwa Musa itu menyatakan, dengan puasa ini aku menyalibkan dagingku ini. Artinya aku mau tunduk sepenuhnya kepada Tuhan dan hidupku bergantung kepada Tuhan, ya. Nah, hari ini di hari pertama di dalam doa puasa raya selama 40 hari ini, yang pertama Tuhan mau berbicara kepada setiap kita pentingnya punya waktu-waktu berkualitas, punya me time dengan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ayo Bapak Ibu sekalian, apa yang kita tangkap, kita tulis. Ya, untuk supaya kita ingat. Seperti kemarin itu luar biasa ya, apa yang disampaikan oleh Pastor Eliseba Sutopo itu sangat memberkati saya. Saya langsung catat dan sampai hari ingat. Sampai hari ini saya mengingatnya dengan baik. Dan apa yang disampaikan oleh Pastor Heski Suja di hari Minggu kemarin, pagi dan sore, bagus sekali. Itu juga langsung saya catat dan sampai hari ini saya mengingat apa yang disampaikan oleh beliau-beliau ini, Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, Tuhan mau hidup kita berpusatkan kepada karakter Tuhan, kekudusan Tuhan, kehendak Tuhan. Dan yang keempat, waktu kita berdoa puasa, Bapak Ibu sekalian, kita akan mendapatkan kekuatan secara spiritual, supranatural. Bukan dari siapa-siapa, tapi mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Waktu kita berpuasa, itu menunjukkan ketergantungan kita kepada Tuhan. Waktu kita berpuasa artinya kita sedang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Selamat berpuasa kepada semua BMC yang ada di Amerika maupun di Indonesia, bahkan dimanapun Bapak Ibu berada. Mari kita berdoa, materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan di hari pertama puasa raya 40 hari ini. Bapak, biarlah dengan sengaja kami mau punya waktu-waktu berkualitas, me time, bersama-sama dengan Engkau, Bapak. Sehingga hidup kami semakin serupa dengan Kristus, kami memiliki kekuatan seperti Kristus, karakter seperti Kristus, kehendak-kehendak Kristus, kekudusan seperti Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.